Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-21 di Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Ya, kita bertemu kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasaman Permai. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sosok yang kita jadikan teladan sepanjang zaman kita, sosok yang kita jadikan contoh sebagai kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul yang membawa wahyu dari Allah untuk kita semua umatnya, dalam kitab-kitab sirah juga disebutkan bahwa beliau merupakan pemimpin umat, kemudian juga kepala rumah tangga, dan sekaligus pemimpin negara. Nah, tapi bisa kita bayangkan bahwa kehidupan pada masa itu masih sangat sederhana, dan beliau pun hidup dengan sangat sederhana dengan posisi sebagai kepala negara seperti itu. Nah, apakah Rasulullah SAW pada masa itu juga memiliki fasilitas sebagaimana pemimpin negara sekarang, atau justru beliau memiliki perilaku-perilaku terpuji yang bisa kita pelajari sebagai teladan untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, mungkin Ustaz Imran Rasyid bisa jelaskan bagaimana kehidupan beliau itu sehari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan kita semua. Beliau adalah Nabi, utusan Allah kepada umat Islam dan seluruh alam semesta ini, umat manusia. Dan pada saat itu memang posisi beliau adalah sebagai panutan, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai pemimpin, kan, pemimpin negara, ya. Khalifah kan pada saat itu, ya. Jadi di masa itu sudah ada negara-negara, ya imperium, ya, Kisra, Romawi dan sebagainya. Jadi itu sudah ada. Kan sebelum Nabi lahir pun kan Raja Abraha kan datang mau menyerang, ya. Dia raja, penguasa. Nah, mestinya penguasa itu punya fasilitas, ya, fasilitas. Nah, makanya satu ketika Umar, ya, ini contoh kesederhanaan hidup beliau, ya. Umar bin Khattab itu datang ke rumah beliau. Kebetulan pas beliau datang itu baru istirahat lah, ya, istirahat. Kebetulan tidak pakai baju, sehingga terlihat, ya, di punggungnya itu guratan-guratan bekas tikar. Dia itu hanya rumah beliau itu sangat sederhana sekali, ya. Satu petak untuk tidur, ya, kemudian ada petak berikutnya, hanya begitu. Dan alasnya pun tanah, ya. Nah, makanya kemudian beliau menggelar tikar, memakai, ya, mantel begitu, ya, sehingga ketika bangun kelihatan di punggung itu bekas begitu, sehingga Umar bin Khattab yang, ya, seorang yang gagah begitu, ya, sampai menangis melihat Rasul, ya. Kemudian, ya, Nabi berkata, "Hei Umar, kenapa kamu menangis?"
Nah, kemudian Umar menjawab, wahai Nabi ya, Nabi Allah, engkau utusan, engkau Nabi, engkau mestinya sama dengan ya raja-raja Kisra dan sebagainya. Tapi kenapa engkau ya hanya tidur di atas tikar ya, satu lembar ya. Ya, padahal Kisra itu punya fasilitas yang ya mewah kan. Ya, apalagi sekarang kan begitu ya. Nah, itu. Nah, makanya kemudian Rasul berkata kepada Umar, "Hei Umar ya, apakah engkau tidak ridho jika kita mendapat akhirat gitu. Sedang mereka hanya mendapatkan dunia." Jadi begitulah ya pandangan hidup beliau itu bahwa apalah artinya dunia ini, sehingga sampai dia ya tidak berusaha mencari dunia. Nah, ini satu pandangan hidup, kesederhanaan hidup beliau. Jadi secara umum beliau itu hidupnya sangat sederhana ya? Iya, sangat sederhana sekali ya. Oke, kalau itu kan secara umum ya Ustaz. Kalau misal di kehidupan rumah tangga itu bagaimana Ustaz kesederhanaan? Ya sama saja. Jadi di rumah tangga ya Nabi itu meskipun dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin ya, beliau tidak segan-segan. Jadi kalau misalnya pulang dari berdakwah atau pulang dari mana, ya ikut bantu. Ya, ketika itu kan yang menceritakan Aisyah ya. Nah, jadi dikatakan bahwa Nabi itu kalau pulang ya terus ikut bantu kayak bapak itu ya. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dan sebagainya. Nah, jadi itu tidak kok terus saya pemimpin enggak ya. Dan kalau misalnya pas sedang mungkin mencuci piring atau apa, kemudian dengan azan diletakkan, beliau langsung ke masjid ya, pulang dari masjid juga bantu lagi gitu. Nah, itu kesederhanaan di dalam rumah tangga. Bahkan satu ketika pernah Rasul itu kan pulang dari bepergian ya, datang pagi-pagi ya, pagi-pagi, kemudian dia menengok di dapur ya. Ada apa Humairah ya, kalau beliau kalau memanggil Aisyah itu kan Humairah itu kemerah-merahan ya. Jadi mungkin pipinya kemerah-merahan ya. Wahai Humairah, ada makanan enggak katanya. Ya dengan tersipu-sipu Aisyah mengatakan belum ya Rasul. Nah, dilihatnya di dapur enggak ada apa-apa. Ya, makanan jadi belum ada, bahkan bahan mentah aja belum ada. Ya sudah kalau begitu aku puasa saja. Jadi begitu. Ya, jadi Rasul itu tidak seperti bapak sekarang ya. Bapak sekarang itu kalau sampai di rumah kok nggak ada apa-apa ya malah dimarahin istrinya kan begini ya. Enggak, kalau beliau enggak ya, dia tetap bantu ya, mau ikut menyiapkan masakan dan sebagainya dan itu. Dan ketika tidak punya apa-apa, ini kan sampai beliau tidak punya apa-apa, itu kemudian dia bilang ya sudah puasa aja. Jadi kan puasa sunnah itu kan boleh niatnya tidak harus pas sahur ya. Jadi pada pagi ya, dia lihat ya sudah aku puasa aja, ya sudah puasa. Nah, gitu. Itu kesederhanaan di rumah tangga. Jadi di secara umum seperti itu, kemudian di kehidupan rumah tangga sesederhana itu juga mungkin kita kalau di kehidupan sekarang ini kan banyak yang mengejar kekayaan, pengen jadi orang kaya semuanya. Tapi sebenarnya kalau Rasulullah SAW sendiri seberapa banyak sih Ustaz kekayaan beliau itu? Iya, Rasulullah SAW itu dulunya orang kaya. Orang kaya. Ukurannya apa kaya? Ukuran beliau kan beliau pedagang juga. Sehingga dijuluki Al-Amin kan. Sehingga akhirnya Khadijah
ya kepencut istilahnya ya dengan Rasul karena kejujurannya. Ketika Rasul meminang Khadijah, itu mas kawinnya tidak tanggung-tanggung. Mungkin sekarang sekarang pun nggak ada yang bisa meniru sampai sekarang. Rasul itu mas kawinnya 20 ekor unta. 20 ekor unta dan 12 ukiyah itu ons emas. Emas loh. Jadi 12 on emas. Jadi kalau bukan gram lagi ya. Bukan on ya, ons. Ya, jadi kalau kita kurs sekarang ya, unta itu kalau untuk korban itu 35.000 real. Ya, 35.000 real. Kemudian kalau emas 1 ons itu sekarang ya 1 ons itu kan 88 juta atau 82 juta lah sekitar itu. Ya, kalau sekarang ini 90 juta. Ya sudah 90 juta kan, 90 juta itu 1 on. Kalau kali 12 berapa kan gitu. Ya, jadi sekitar 600 juta. Ya. Kemudian untanya juga hampir 800 lebih. Jadi Nabi itu ketika membayar mahar, memberi mahar kepada Khadijah itu hampir kalau di kurs sekarang itu 1,5 miliar. Wah, Masya Allah. Itu artinya loh kalau ukuran seseorang kan dengan ukuran sekarang kan, ya mesti orang kaya kan gitu. Ya, belum lagi ketika kawin dengan Khadijah ya, Siti Khadijah itu kan saudagar kaya itu, kaya raya. Itu kalau dihitung mungkin Masya Allah hartanya miliaran itu, hartanya Khadijah ditambah dengan punyanya Nabi. Namun ketika beliau diangkat jadi Rasul, ketika jadi Nabi, akhirnya ya ternyata uang itu ya untuk dakwah, untuk jihad fisabilillah, menyantina ayatin. Sehingga menurut riwayat Amr bin Haris ya, itu ketika beliau wafat itu tidak meninggalkan dinar maupun dirham, apalagi budak nggak punya. Beliau hanya meninggalkan 1 keledai putih yang biasa beliau naiki dan juga sebidang tanah yang itu sudah diwakafkan untuk kepentingan umat. Jadi itu artinya sangat ya gimana ya, kalau sekarang ya ada kepala negara sekarang aja, presiden sekarang kan punya real estate kan begitu ya, punya mewah begitu ya. Ya karena memang Nabi ya, jadi Nabi tidak mengejar dunia, yang dikejar adalah akhirat. Jadi perbedaan ya kehidupan Rasul dengan kehidupan yang notabene dia itu adalah seorang yang pemimpin negara. Saya kira begitunya. Baik. Jadi beliau itu sebenarnya kaya raya, tapi hartanya itu digunakan untuk berdakwah. Untuk dakwah. Kalau kita keluar dari sisi material ya Ustaz, misalnya kalau ini kan tadi kita sisi material ya, jadi kekayaan, kehidupan. Terus kalau dari sisi kepemimpinan umat itu Rasul itu seperti apa Ustaz? Kalau dari ya dia mencontoh lah. Jadi kalau dari sisi kepemimpinan umat ya dia itu menjadi teladan ya. Jadi pemimpin itu kan kalau sekarang kan Khodam itu pelayan. Makanya sebetulnya kayak di Arabnya itu masih dia itu mengaku sebagai Khodamul Haramain. Jadi Raja Arab tuh menamakan dirinya Khodamul Haramain, dia pelayan 2 rumah Allah. Nah, jadi memang pemimpin itu khodam, pelayan. Nah itu dicontohkan beliau ketika beliau bepergian dengan Umar dengan beberapa sahabat. Nah kemudian di tengah jalan dia kehabisan bekal, mampir di sebuah rumah.
Ternyata rumah itu seorang orang perempuan ya. Nah, dia hanya punya seekor kambing betina kurus ya. Nah, kemudian Rasul datang dan tanya, apa punya susu kambing? Ya, perempuan tadi bilang, ya yang kupunya cuma itu. Kencing aja sudah tidak keluar katanya. Sampai begitu ya, saking kurusnya kambing itu. Tapi dengan kebijakan beliau akhirnya dengan mukjizat ya, dia diberi minum, ternyata kambing yang kurus itu diperas keluar susunya. Nah, dia meras tuh. Rasul sendiri yang meras. Ya, beras kemudian dikasihkan minum ke Umar, dikasih, sahabat dikasih begitu. Sampai akhirnya tinggal satu loyang, kemudian dia minum. Lah wanita tadi itu bertanya, ya Rasul, kenapa kok tidak engkau dulu yang minum, padahal engkau yang memeras. Nah, makanya itulah jadi melihat hal semacam itu ya, Nabi saya ini kan pemimpin, saya itu melayani. Nah, yang saya layani ya rakyat itu yang saya layani, makanya saya dahulukan rakyat. Jadi ini kepemimpinan beliau ya. Jadi beliau itu selalu mendahulukan orang lain ya, apalagi rakyatnya ya, daripada dirinya sendiri, sehingga dia rela sampai minum saja yang terakhir dari bekasnya orang-orang itu. Padahal beliau sendiri yang memeras. Lah ya itu hanya sebagai contoh ya, contoh. Jadi Masya Allah. Mungkin ada aspek-aspek lain Ustaz yang bisa kita teladani lagi dari diri Rasulullah. Ya, satu hal ya, jadi satu hal yang mungkin juga sangat terenyuh kalau kita melihat Nabi kesederhanaan. Kemudian ya, salah satu contoh, dia itu pernah satu ketika sholat ya, sholat dari imam kan. Nah, terus di belakang mereka beberapa sahabat begitu. Nah, sahabat itu mendengar bunyi ketika dia ruku, kucuk. Ketika dia iktidal, apalagi sujud, ada satu suara gemercik gitu lah. Nah, kemudian Umar bertanya, ya Nabi, apa engkau sakit? Enggak, aku enggak sakit. Ya. Terus lah apa gerangan yang engkau rasakan ya Nabi? Nah, terus kemudian satu ketika akhirnya setelah didesak-desak Nabi dibukalah jubahnya. Ternyata perutnya yang kempes itu dililit kain, setelah kain dibuka isinya kerikil. Sehingga itu yang membuat bunyi ketika dia sujud, ketika dia kemudian ya Nabi, apakah salah kalau saya ya sebagai umat ya, sebagai ya yang kau pimpin ini membantu engkau ya Rasul. Nah, Nabi hanya mengatakan, ya boleh enggak saya aku bantu, kata Umar. Enggak usah ya. Apapun yang engkau berikan mesti ya, kalau saya minta begitu, Nabi bilang kalau aku minta mesti apapun kamu berikan kan begitu. Tapi biarlah ya, kelaparan ini hadiah dari Allah, mudah-mudahan ya umatku nanti tidak kelaparan seperti aku, biarlah aku yang menanggung kelaparan itu. Jadi memang Nabi itu Masya Allah ya, dari segi pribadinya, termasuk dari keseriusan ibadah ya, dari keseriusan ibadah itu Masya Allah. Aisyah juga pernah itu melihat ya, dia pas bangun tidur itu melihat kok Nabi masih berdiri gitu loh. Setelah dinyalakan lampu ternyata sampai kakinya bengkak, sehingga akhirnya Aisyah berkata, ya Rasul, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Gitu ya, mengapa engkau masih bersusah-susah payah semacam itu? Apa jawab beliau? Ya Aisyah, bukankah aku ini hanya seorang hamba ya? Sesungguhnya aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah.
Masya Allah. Jadi itulah pribadi Rasul ya. Jadi sangat sederhana, menjadi pemimpin yang melayani dan begitu mendahulukan orang, bukan untuk kepentingan diri. Meskipun dia, kalau dia mau minta pasti diberi, tapi dia tidak mau. Sampai lapar pun dia tahan dengan memakai itu tadi kerikil untuk supaya menahan lapar itu. Masya Allah. Ya ini satu, Yang makanya patut sudah, jadi panutan tadi ya. Yang saya jadi yang bisa kita pelajari dari diri Rasulullah ini. Iya. Nanti lebih lengkapnya mungkin pemirsa bisa baca juga di kitab-kitab sirah ya Ustaz. Iya, Ada Sirah banyak, Nabawiyah. Ada banyak versi, ada banyak kisah-kisah juga. Mungkin sekian dulu Ustaz pertemuan kita pada episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor di kolom deskripsi maupun dituliskan di kolom komentar. Kemudian karena kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, mungkin apabila ada pertanyaan mengenai etika, Lailatul Qadar dan lain-lain yang masih belum jelas di episode sebelumnya, bisa ditanyakan juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.